Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada kesempatan ini, di mana kita akan mencoba sekarang menggunakan salah satu fungsi dari Microsoft Word itu, yaitu untuk membuat diagram atau gambar-gambar yang lebih menarik atau yang lebih interaktif ya. Jadi seperti kita ketahui Microsoft Word tidak hanya mengelola teks saja tapi juga berfungsi untuk mengelola gambar atau diagram atau bahkan nanti juga bisa grafik ya. Nah, untuk contoh pertama mungkin di sini kita akan buatkan sebuah diagram yang menggambarkan tentang fungsi manajemen ya. Nah, fungsi manajemen seperti kita ketahui itu ada 4 kan ya. Ada planning, kemudian ada organizing, kemudian ada directing, dan kemudian ada controlling ya. Nah, sekarang kita akan coba buat 4 fungsi manajemen ini dalam sebuah diagram atau kita sajikan dalam bentuk gambar atau diagram. Nah, untuk menyajikan diagram yang menarik di sini kita bisa menggunakan menu Smart Art ini dia. Jadi bisa dipilih di menu Insert, kemudian di sini ada Smart Art. Nah, kalau kita klik di sini ya. Nah, ini adalah seluruh bentuk diagram atau grafik ya. Kalau di sini kalau all, kita klik all berarti semuanya seluruh diagram ada di sini. Silakan dipilih sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan dan juga kita sesuaikan juga dengan tema yang akan kita sajikan ya. Nah, kalau mau milih per fungsinya bisa. Kalau ini kita ingin buat list, kalau tentang proses, cycle, hierarchy, relationship, matrix ya. Kemudian ada piramid juga, picture ya. Nah, ini semua ada. Tapi kita pilih all aja biar tampil semua. Nah, mungkin untuk fungsi manajemen di sini kita gambarkan ya, kita pilihlah yang ada cycle-nya barangkali di sini. Kita pilih, kita cek ya mana kira-kira gambar yang paling cocok untuk menggambarkan fungsi manajemen. Nah, di sini Ibu akan pilih ini misalnya ya. Kebetulan sudah ada 4 nanti. Oke, kita klik OK saja. Nah, otomatis sudah tersedia di sini grafiknya atau diagramnya. Nah, ini bisa langsung kita isikan atau kita tuliskan teksnya di sini ya, seperti ini misalnya ya. Jadi ini adalah fungsi manajemen. Oke, ini dia ya. Oke, seperti kita lihat di sini, berarti kita mulai di sini ada planning ya, planning. Oke, kemudian ada organizing. Kemudian juga ada directing. Dan di sini kita pilih controlling. Nah, itu bisa ya. Boleh kita langsung ketikkan di sini. Oke. Tapi bisa juga ya kita manfaatkan di sini ada fungsi, ada tanda panah di sini ya. Ini bisa tadi diketikkan di sini ya, lewat tanda panah yang ada di sini tadi kita ketikkan atau langsung diketikkan di gambarnya ya. Nah, kalau kita coba kita back ya, gimana kalau seandainya kita mau mengetikkan tadi langsung di menu yang tersediakan ya. Sorry, balik lagi berarti. Tuh biar cepat. Oke. Misalnya ini. Nah, sekarang kita mau ketikkan ya udah boleh. Ini. Nah, ini di sini kita mengetikkan fungsi manajemen ya. Kemudian di sini tadi yang planning. Oke. Kemudian organizing. Sama saja hasilnya nanti ya. Kemudian ada directing dan di sini tadi ada controlling. Oke. Nah,
Ini dia hasilnya, jadi hasilnya sama, tinggal oke. Nah, sekarang bentuk ini, oke, masih ada yang salah ini. Bentuk ini rasanya masih kurang menarik ya, masih bisa kita rubah. Oke, ya. Jangan lupa diklik dulu kalau kita mau mengedit atau mau kita merubah teksnya tadi di sini. Oke. Nah, jadi sekarang kita bisa rubah. Cara merubahnya adalah cukup dengan double klik aja di gambar ini. Oke. Nah, itu semua akan muncul menu-menu desain. Ya, jangan lupa double klik di sini tadi. Nah, kita boleh kasih warna. Berarti kita gunakan di sini change colors. Ini tersedia semua. Oke, mau pakai begini atau yang sederhana, boleh. Nah, sekarang Ibu kasih yang full color. Maka dia colorful ya. Nah, misalnya yang ini. Oke, sudah boleh. Nah, ini sudah berwarna. Jadi, kita nggak harus mewarnain satu-satu. Boleh kita pakai template yang sudah disediakan. Oke. Nah, kemudian juga bentuk begini juga kita bisa rubah stylenya. Kita gunakan menu Smart Art Styles di sini ya. Kebetulan di sini pakai style yang pertama. Oke, kalau mau rubah-rubah boleh silakan diklik-klik aja mau bentuk yang seperti apa. Nah, ini yang bentuk misalnya yang 3 dimensi, ya udah seperti ini ya. Nah, jadi kelihatan yang lebih menarik. Atau kalau memang nggak suka, ya boleh ganti ya, warnanya diganti. Ya, ini atau tadi yang misalnya mau yang warna sederhana seperti ini aja juga boleh ya. Nah, jadi silahkan aja, terserah yang mana yang mau digunakan ya. Silahkan dimanfaatkan bentuk-bentuk yang disediakan atau warna-warna yang sudah disediakan. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, kita sudah bisa sekarang menginsert gambar dari menu Smart Art namanya. Nah, untuk biasanya kalau kita di manajemen itu paling sering bikin struktur organisasi ya. Nah, kalau bikin struktur organisasi juga bisa. Berarti kita gunakan kembali insert di sini ya. Masih Smart Art. Kalau struktur organisasi biasanya hierarki ya, boleh langsung dicari di sini. Nah, yang seperti ini misalnya. Ya. Oke. Nah, ini tinggal mau dirubah seperti tadi juga boleh ya. Misalnya tinggal klik panah kiri ini atau langsung ketik di sini juga boleh ya. Kalau kita mau ketik di sini, misalnya tadi di sini ada ketua misalnya ya. Terus di sini ada sekretaris. Oke. Ini misalnya bagian keuangan. Ya. Di sini misalnya kepegawaian. Ya. Terus misalnya ada bagian perencanaan. Ya. Nah, itu juga sudah jadi struktur organisasi. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya kita mau nambah nih, ya, kita mau nambah satu lagi di sini kan ini baru ada 3 ya. Terus kita mau nambah, ya udah, klik di sini, udah, tinggal enter satu lagi. Enak kan ya? Langsung aja dia. Misalnya ini bagian produksi. Ya udah ini udah macam-macam di sini. Udah tinggal enter. Lagi tambah lagi misalnya pemasaran. Udah. Nah, jadi bisa kita sisip-sisip ya tanpa harus bingung kita menghapus dan menggeser. Nah, gimana kalau misalnya bagian perencanaan ini ada lagi di bawahnya? Ya udah bagian perencanaan, klik di sini, enter lagi. Nah, enter kan ada satu yang kosong masih sejajar. Kita maksudnya bagian yang baru ini ada di bawah perencanaan. Ya udah, tekan tab. Nah, ya. Nah, misalnya ini seksi 1 gitu ya. Terus kemudian ada seksi 2 gitu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada seksi 3. Udah, boleh. Atau misalnya nanti di bagian keuangan juga, silakan tinggal nambahkan, terus tekan tab, ya, tombol tab di keyboard kita masing-masing. Ya, misalnya ini seksi A atau seksi 1 juga misalnya di seksi 1 bagian keuangan. Ya, terus misalnya seksi 1 ini ada lagi bawahnya, ya udah enter kemudian tab lagi. Jadi kalau kita mau naruh di bawahnya tinggal tab lagi aja
ya. Misalnya bagian A misalnya. Dan di sini ada bagian B misalnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi kalian boleh menggunakan fungsi ini. Nah, sama dengan tadi kita bikin fungsi manajemen tadi, kita juga bisa jadikan dia lebih menarik lagi. Udah double klik di sini, kita lihat di desain, ya. Kita lihat di sini ya, kita lihat di bagian desainnya. Pilih nih desain. Nah, ganti warnanya. Silakan. Kalian mau ganti misalnya ini. Boleh. Oke. Stylenya mau pakai yang mana? Yang begini atau yang ini, ya. Yang ini atau yang ini, terserah. Silakan. Nah, ini yang bentuk 3 dimensi. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi dengan menggunakan fungsi Smart Art, kita bisa membuat diagram kita lebih atraktif. Oke, terus misalnya mau kasih judul. Nah, kasih judul misalnya ini fungsi manajemen, kita mau kasih judul, bisa saja sih kita gunakan langsung ketik di sini fungsi manajemen. Nah, terus kita taruh ini di center atau di tengah. Nah, cuman kan kita maunya juga lebih menarik juga. Berarti di sini kita kalau kita ingin menggunakan teks yang lebih menarik, maka di sini kita akan gunakan ya untuk membuat teks yang lebih menarik, kita akan gunakan di sini adalah word art. Kalau tadi untuk gambar smart art, sekarang kita gunakan word art. Kalau di tampilan ibu seperti ini ya. Nah, kita boleh pilih ini ya word art yang kita mau pakai. Silahkan aja. Misalnya di sini kita gunakan fungsi manajemen. Oke, ini boleh kita geser ke atas. Oke, nah ini juga bisa dimodifikasi. Kalian suka warnanya apa atau tampilannya seperti apa? Mau ada yang bayang-bayang seperti ini juga boleh ya. Kemudian ini ya si manajemennya, kemudian warnanya juga bisa dirubah. Oke, nah warnanya silakan aja. Oke, bentuknya juga, teksnya. Nah, ini dia semua bisa kalian manfaat untuk yang stylenya ya. Nah, ini. Oke, mana tadi kita bikin yang begini ya. Atau tadi bisa juga seperti ini. Oke, ini tergantung dari yang kalian punya masing-masingnya nanti. Nah, begitu. Oke? Baik, kita cukupkan untuk penggunaan Smart Art dan Word Art. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.